Frère Jacques, frère Jacques, dormez-vous, dormez-vous, matine, Halo Sleeper, jumpa lagi dengan gua Hana Sukata. Kali ini, gua akan membahas sebuah film horor yang berjudul Sinister. Film ini menceritakan tentang seorang penulis novel yang pindah ke sebuah kota untuk menulis sebuah cerita pembunuhan yang terjadi beberapa bulan lalu. Di awal film, diperlihatkan sebuah keluarga yang terbunuh tergantung di sebuah pohon. Beberapa bulan kemudian, ada sebuah keluarga yang baru pindah ke sebuah rumah. Pria itu bernama Ellison dan istrinya yang bernama Tracy, serta dua anaknya yang bernama Ashley dan Trevor. Lalu seorang polisi mendatangi Ellison. Dia bertanya, mengapa Ellison pindah ke rumah ini? Ellison menjawab, dia hanya ingin menulis novel di kota ini, bukan untuk menetap. Kemudian, Tracy menghampiri Ellison dan bertanya, apakah kita tinggal dekat di sebuah TKP? Dengan spontan, Ellison menjawab tidak. Namun, ternyata rumah yang mereka dapati adalah rumah tempat kejadian pembunuhan yang terjadi beberapa bulan yang lalu. Di malamnya, saat akan meletakkan barang di loteng, Ellison melihat sebuah kotak. Di dalam kotak itu, ada sebuah proyektor film serta 5 albumnya. Kemudian Ellison membawa kotak itu ke ruang kerjanya. Setelah selesai makan malam, Ellison kembali ke ruang kerja. Dia mulai mengatur bahan-bahan untuk novelnya. Karena penasaran dengan proyektor itu, dia mulai memutar satu persatu album proyektor itu. Di album pertama memperlihatkan sebuah keluarga yang berada di halaman rumah. Tiba-tiba, dalam album itu memperlihatkan kejadian pembunuhan yang terjadi beberapa bulan yang lalu. Ellison pun mulai berpikir, siapa yang merekam ini? Dan di mana gadis yang bernama Stephanie itu? Tiba-tiba, Ellison mendengar sesuatu. Dia pun menghampirinya. Ternyata itu adalah putrinya yang sedang mencari toilet. Kemudian, Ellison kembali ke ruang kerjanya. Dia kembali memutar album kedua. Di album ini, diperlihatkan sebuah keluarga yang sedang berada di danau. Namun, tiba-tiba diperlihatkan sebuah keluarga yang disekap di mobil dan kemudian dibakar oleh seseorang. Setelah menyaksikan film itu, Ellison berniat melaporkannya ke polisi. Tapi entah mengapa, dia kembali mengurungkan niatnya. Kemudian Ellison mulai memutar album ketiganya. Namun, hal aneh kembali terjadi. Dia mendengar sesuatu yang mencurigakan dan langsung menghampirinya. Saat sedang mencari sumber suara tersebut, Ellison melihat sebuah kotak, dan dia pun mendekati kotak itu. Ternyata itu adalah putranya yang mengalami sleepwalking. Setelah kejadian itu, di pagi harinya Ellison kembali melanjutkan album ketiganya. Di dalam album itu, diperlihatkan sebuah keluarga yang sedang berada di kolam. Namun kembali terjadi pembunuhan, yang dimana semua keluarga itu diikat dan tenggelamkan ke dalam kolam. Tetapi, dalam rekaman ketiga ini, muncul sosok iblis yang mengerikan. Saat Ellison melihatnya lebih dekat, tiba-tiba proyektor itu terbakar. Dan segera, Ellison pun memperbaikinya dan memindahkan file rekaman itu ke laptopnya untuk melihat lebih jelas siapakah sosok itu. Setelah kejadian pagi tadi, di malamnya, Ellison kembali melanjutkan melihat album keempatnya karena rasa penasaran. Tetapi dalam album ini, dengan jelasnya langsung diperlihatkan sebuah keluarga yang dibunuh saat sedang tidur. Saat sedang melihat rekaman itu, tiba-tiba lampu padam dan kembali terjadi hal aneh. Dengan segera, dia menuju ke sumber suara itu dan menaiki tangga menuju loteng rumahnya. Di sana, Ellison menemukan sebuah gambar yang dimana
Dalam gambar itu berisi sama persis dengan rekaman dalam album itu. Saat hendak berjalan, tiba-tiba dia terperosok ke bawah dan mengalami cedera. Kemudian datang seorang polisi yang bernama Mr. Su. Dia datang untuk menyelidiki kejadian semalam. Di sini Ellison meminta bantuannya untuk merekam kejadian pembunuhan yang telah terjadi. Di malamnya, Ellison menerima telepon dari Mr. Su. Dia memberikan data-data yang telah diminta oleh Ellison. Saat melihat rekaman semalam, dia melihat bahwa saat dia jatuh, ada sejumlah tangan-tangan kecil yang menariknya ke bawah. Saat sedang tidur, tiba-tiba kembali terjadi hal aneh, yang dimana proyektor itu menyala dengan sendirinya tanpa ada yang menyentuh. Kemudian dia mengambil sebuah foto. Karena merasa ada sesuatu di luar, dia pun menuju keluar untuk memantaunya. Ternyata putranya kembali mengalami sleepwalking. Saat dia kembali keluar untuk ambil senter, muncul 5 orang anak yang telah hilang itu di belakangnya. Dengan tidak sadar, Ellison pun kembali masuk ke rumahnya. Di paginya, Mr. Su mendatangi Ellison. Dia datang untuk memberikan berkas-berkas yang diminta oleh Ellison. Kemudian dia menyuruh Ellison untuk menghubungi seorang profesor yang bernama Jason untuk menanyai tentang simbol tersebut. Kemudian, karena rasa penasaran dengan album kelima, akhirnya Ellison memutar rekaman kelima itu. Di dalam rekaman itu, diperlihatkan seseorang yang sedang menuju ke sebuah halaman rumah dan mendorong sebuah mesin motor rumput hingga menewaskan korban selanjutnya. Setelah melihat rekaman itu, akhirnya Profesor Jason menghubunginya dan menceritakan tentang simbol tersebut. Jason mengatakan bahwa itulah simbol penyembah dewa panggan yang mengerikan dan sudah ada sejak zaman Babilonia. Iblis itu bernama Bugul atau pelahap anak-anak. Setelah mendengarkan itu, Ellison menyimpan proyektor itu dan mengunci ruang kerjanya. Namun, hal aneh kembali terjadi. Proyektor itu menyala dengan sendirinya. Dengan rasa takut, dia mencoba cari tahu. Suasana mulai mencekam saat anak-anak yang hilang itu mulai bermunculan di sana. Saat dia kembali ke ruang kerjanya, ternyata proyektor itu kembali menyala lagi dan tidak ada satupun orang di sana. Bahkan di pagi harinya juga terjadi keanehan, yang secara tiba-tiba terdapat lukisan seorang gadis bernama Stephanie yang telah hilang di kamar Ashley. Suasana di rumah itu semakin menjadi-jadi, yang dimana saat malamnya Ellison mulai diusik oleh penghuni di sana. Kemudian Ellison melihat tangga yang muncul di dapurnya, dan dia pun menaiki tangga itu. Alangkah terkejutnya dia saat melihat kelima anak yang hilang itu muncul di sana. Akhirnya, dengan rasa takut, Ellison mengambil proyektor itu dan membakarnya. Dia juga menyuruh istrinya untuk berkemas dan juga pergi dari kota itu. Keesokan paginya, diperlihatkan mereka yang sudah kembali ke rumah asal mereka. Lalu, di malamnya Ellison mendapat kiriman dari Profesor Jason tentang simbol itu. Kemudian, dia menghubungi Profesor Jason. Di situ Jason menjelaskan bahwa Bugul itu sebenarnya tinggal dalam gambar itu. Anak-anak akan dirasuki jika melihat gambar itu. Setelah penjelasan itu, akhirnya Ellison menghapus semua berkas yang ditulisnya. Namun siapa sangka, saat Ellison menuju loteng rumahnya, ternyata proyektor yang telah dibakar itu kembali muncul di rumahnya. Di dalam kotak itu juga terdapat sebuah pesan yang berisi adegan akhir yang dipotong dari kelima album itu. Dengan rasa penasaran, Ellison pun menyambung semua file itu dan memutarnya. Di situ akhirnya terungkap bahwa yang membunuh setiap keluarga itu adalah anak-anak yang hilang tersebut. Mereka dirasuki oleh Bugul untuk membunuh. Namun siapa sangka, ternyata Ashley sendiri sudah dirasuki oleh Bugul. Dia meracuni keluarganya.
Dan dia melakukan sama seperti anak-anak yang lain dengan merekam dan kemudian membunuh keluarganya dengan kapak. Setelah selesai membunuh, Ashley pun menggambar kejadian itu. Lalu Google pun muncul dan bawa Ashley ke dalam album itu. Dan film pun tamat. Tamat.